Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Tandere dengan NIM 2451301. Perkenalkan, saya Delta Mevas Aquarista dengan NIM 24513072. Di sini kami akan mempresentasikan karakteristik kontaminan tanah logam AS. Next. Pertama, tanah dan air tanah. Tanah itu adalah bagian penting untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Sebagian besar makanan berasal dari permukaan tanah sebagai rantai, rantai makanan. Air tanah adalah air yang terdapat dan berasal dari lapisan tanah. Penggunaan air tanah harus mempertimbangkan faktor keberlanjutan, yaitu faktor kuantitas dan kualitas. Harus sesuai dengan baku mutu air. Next. Nah, kontaminan arsenik atau AS, kontaminan bahan atau zat yang masuk ke tanah melebihi batas alaminya yang menyebabkan efek buruk bagi organisme dan ekosistem. Sedangkan arsenik, unsur jejak yang bersifat toksik dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia, dengan salah satu jalur paparan utamanya melalui air tanah, terutama di wilayah yang dipengaruhi oleh sistem panas bumi. Berikut sumber-sumber kontaminan. Yang pertama ada alami atau geogenik, yaitu pelarutan mineral dari batuan vulkanik atau sistem panas bumi geotermal yang kaya akan mineral arsenik. Akibatnya, unsur-unsur berbahaya dapat larut ke dalam air, tanah, dan masuk ke sumur atau sumber air yang dimanfaatkan masyarakat. Yang kedua itu ada industri dan limbah. Sumber kontaminan industri dan limbah, pencemaran air tanah terjadi akibat pembuangan limbah industri, kebocoran tangki, septic tank, dan pertambangan yang tidak terkelola. Di wilayah padat penduduk, limbah domestik menjadi penyebab utama. Zat beracun dan logam berat dapat meresap ke tanah, mencemari lingkungan. Yang terakhir ada pertanian, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan pestisida yang meninggalkan residu arsenik di lapisan tanah. Selanjutnya itu ada karakteristik kontaminan. Setiap jenis kontaminan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung pada sifat-sifat fisik, kimia, maupun biologinya. Perbedaan karakteristik tersebut menentukan tingkat bahaya, kemampuan perpindahan, serta dampak terhadap kesehatan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu ada dari sifat fisik. Dari segi fisik dapat dikenali melalui perubahan warna, bau, rasa, suhu, dan tingkat kekeruhan air. Kalau dari sifat kimia, berupa logam berat yang bersifat toksik, meski dosis rendah memiliki persentensi tinggi atau sukar terurai. Yang kalau dari biologis, kehadiran patogen, bakteri atau virus yang sering menyertai kontaminasi limbah domestik. Selanjutnya ada dampak pada manusia. Yang pertama ada karsinogenik, yaitu dia dapat memicu sel kanker. Yang selanjutnya ada neuropati, dengan gejala seperti mati rasa, kesemutan, dan kram otot. Untuk kulit, dia dapat hiperpigmentasi dan keratosis, dan organ dalam itu bisa menyebabkan gagal ginjal dan kerusakan hati. Selanjutnya ada dampak pada ekosistem. Yang pertama, pada hewan, dia bisa mengakibatkan kejang, kelumpuhan saraf, kerosakan bulu, dan kegagalan fungsi organ vital. Sedangkan untuk tumbuhan, dia dapat memperlambat pertumbuhan, gangguan fotosintesis, dan kerusakan sistem akar. Pada arsenik ini, kita menemukan studi kasus yang berada di utara Jawa, khususnya kota Semarang dan Demak. Daerah ini tuh memiliki karakteristik yang padat penduduk, industri yang tinggi, dan didominasi oleh kegiatan pertanian. Untuk di Kota Semarang, sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Tengah, terdapat aktivitas pabrik-pabrik manufaktur, tekstil, kimia, dan pengolahan logam yang memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah cair yang tidak terkelola dengan baik. Sedangkan untuk di Kota Demak, dia memiliki ekonomi yang kuat dalam pertanian dan perikanan, dan juga menghadapi risiko pencemaran karena penggunaan pestisida, herbisida, dan fungisida sintetis yang mengandung logam berat dalam dosis tinggi secara terus-menerus. Berikut adalah data dari konsentrasi logam berat dalam satuan ppm untuk Kota Semarang dan Demak. Untuk data yang telah disebutkan tadi, konsentrasi arsenik pada kedua wilayah tersebut sebesar 0,25 ppm dan 0,35 ppm, di mana sangat melampaui batas aman berdasarkan data dari World Health Organization, dan air ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Berikut adalah fed and transportnya. Setelah itu, fed and transport dari fisikanya itu ada infiltrasi dan leaching, di mana arsenik dari permukaan laut larut dalam air, hujan, dan meresap ke aquifer tanah dangkal. Selanjutnya, dia akan melalui proses adveksi
di mana pencemar berpindah secara horizontal mengikuti aliran massa air tanah dari selatan ke utara pesisir, dan yang terakhir ada dispersi, yaitu perluasan zona pencemaran akibat terhalang oleh butiran tanah dan menyebabkan area tersebut terkena dampak. Selanjutnya ada fate and transport di kimianya. Yang pertama ada adsorpsi, jadi arsenik ini melekat pada partikel sedimen yang memperlambat laju perpindahan kontaminan. Selanjutnya ada desorpsi, yaitu kembalinya arsenik dari sedimen ke air tanah karena perubahan salinitas dan pH. Lalu ada persistensi, yaitu logam berat ini tidak dapat diurai oleh mikroba sehingga terakumulasi dalam lingkungan. Kesimpulan dari studi kasus ini yaitu pencemaran air tanah dari logam arsenik ditimbulkan oleh proses alami pelarutan mineral batuan dan aktivitas manusia seperti limbah industri dan penggunaan pestisida dalam jumlah yang banyak. Kontaminan berpindah melalui mekanisme infiltrasi, adveksi, dan dispersi dalam hal di kimia, serta dapat mengalami desorpsi kembali ke air tanah yang diakibatkan oleh intrusi air laut. Berdasarkan hasil studi kasus di pesisir kota Semarang dan Demak, menunjukkan bahwa konsentrasi arsenik mencapai 0,102 sampai 0,505 ppm. Angka tersebut sangat melampaui ambang batas yang telah ditentukan, sehingga air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Mungkin itu sekian presentasi yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.